Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenal aplikasi Construct 2. Ya, apa itu aplikasi Construct 2? Aplikasi Construct 2 ini merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat media interaktif ya, sampai game, dan itu bisa dengan mudah dibuat karena tanpa coding yang berarti. Dan seperti ini kira-kira aplikasinya. User interface yang awal yaitu seperti ini ya, ketika kita klik file seperti ini, home seperti ini, view dan event ya. Ini kalau lihat sekilas interface-nya seperti aplikasi Microsoft Office ya, tata letaknya. Oke. Nah, untuk memulai membuat sebuah aplikasi interaktif, kita bisa mulai dengan mengklik file kemudian new. Oke. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita akan diminta untuk memilih ukuran atau template dari layoutnya ya. Nah, di sini ada new empty project dan new empty project dengan ukuran tertentu ya. Di sini misal ini 16 berbanding 9 atau 4:3, atau langsung di sini juga bisa lihat sebuah landscape high definition atau HD 720p atau yang 1080 atau full HD, atau yang template game pada umumnya. Ada yang platformer, ada yang game shooter ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali teman-teman semuanya. Nah, untuk awal ini kita tidak akan langsung fokus ke game, kita masih fokus ke yang simple dulu, yang mudah dulu. Karena masih awal kita mulai belajar Construct ini, kita akan coba menggunakan sebuah scene ataupun layout ataupun project yang dasar saja, yang belum fokus langsung ke game. Oke ya, kita pilih yang HD, yang landscape saja coba dulu, kemudian open ya. Maka akan muncul seperti ini interface-nya. Di sini sebelah kiri ada properties dari apa? Properties dari project. Detail dari project seperti apa bisa kita lihat di bagian yang kanan. Di sini ada new project. New project ini terdiri dari layout, kemudian event, object type, family, sound, musik, file. Ini defaultnya. Kemudian di sini dalam satu panel project ini terdapat dua bagian menu yang lain atau panel yang lain, yaitu layer ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke layar di sini. Layar di sini ini berarti nanti adalah preview projectnya, akan muncul di tengah sini ya. Ini bisa kita zoom out dengan cara klik atau tekan tombol kontrol sambil scroll mouse diputar ya, seperti itu. Di sini layout 1 ini sama, kemudian event sheet 1 ya. Jadi secara otomatis di sini akan ada dua panel, yaitu layout 1 dan event sheet 1. Layout 1 ini adalah nanti tampilan preview dari project yang kita buat atau game ataupun media interaktif yang kita buat. Sedangkan event sheet di sini adalah yang berhubungan dengan kinerja sistemnya, nanti akan muncul di sini ya. Role play sistemnya akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, untuk memulai membuat sebuah project interaktif, saya akan mulai dari sini dulu ya. New project. Di project di sini kita kasih nama. Nah, untuk nama ini terserah teman-teman semuanya mau buat project apa ya.
Misal di sini saya akan buat project apa ini ya, mengenal angka misal gitu. Mengenal angka. Anggap saja ini media interaktif atau media pembelajaran interaktif untuk anak-anak SD atau setingkat SD, kira-kira mungkin SD kelas 1 ya, karena masih mengenal angka kan berarti kemungkinan SD kelas 1 atau enggak tahu, ini hanya contoh saja. Versi 1.0 gitu aja, siapa tahu nanti ada yang mau mengembangkan selanjutnya. Deskripsi kita lewati saja dulu. Ini misal satu list net gitu aja. Ini ID, yang penting kita tulis dengan format seperti ini, kira-kira net. Kemudian misalnya ini kelas multimedia, kemudian titik angka, mengenal angka. Ini jangan ada spasi ya. Description ini oke lah, kita tulis saja langsung. Untuk kelas 1 SD atau MI, author silahkan saya tulis kelas multimedia saja ya. Email silahkan, oke saya ya. Website saya lewati saja. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ini kita biarkan dulu, boleh. Kemudian preview browser bisa pilih ya. Kalau ini bisa milih preview, jadi hasilnya nanti akan tampil langsung. Bisa pilih di Chrome, di Edge atau Internet Explorer atau Firefox atau NVJS, NV.js. Ini browser bawaannya Construct, cuman ini nanti harus install tambahan, dan kebetulan untuk di punya saya ini sudah terinstall. Nanti untuk install NVJS nanti kita bahas belakangan. Oke, biarkan high quality. Basic engine kita pilih box 2D web. Oke, itu dulu. Selanjutnya ya, kalau kita klik ini projectnya, dia Windows size nya ini Full HD, project yang Full HD 1920 kali 1080 pixel. Kita juga akan samakan untuk layoutnya ya, karena kalau kita lihat di sini ada garis-garis ya teman-teman semuanya. Ini merupakan batas dari ukuran tadi. Ketika saya klik layout atau saya klik di sini atau ini sama saja, maka akan muncul layout size ini malah lebih besar dibanding dengan project size. Project size-nya segini, layout size-nya segini. Oke, maka kita bisa klik di sini kembali, kemudian Windows size kita klik, Ctrl C atau copy, kemudian pilih lagi layout ya. Pilih di sini Ctrl V atau paste atau paste ya. Ya, oke. Sekarang ini baik itu project maupun layout ukurannya sudah sama. Selanjutnya langsung kita coba ya. Jadi supaya mudah untuk memahami, kita learning by doing saja. Belajar sambil langsung mencoba. Langkah pertama untuk membuat media interaktif seperti ini, kita masukkan background ya. Jadi sebelum teman-teman memulai ini, pastikan seluruh aset dan background ataupun yang lain, entah itu sound ataupun video mau dimasukkan juga, pastikan sudah siap terlebih dahulu. Nah, untuk sesi 1 ini paling tidak kita coba belajar sampai ke navigasi. Jadi misal ini nanti kita buat ya, anggap saja nanti opening, kemudian ada tombol navigasi menuju ke tombol menu, misal seperti itu. Kemudian dari menu kembali ke navigasi lagi, kembali ke opening lagi.
Oke, langkah pertama kita masukkan background. Caranya seperti apa? Caranya kita klik kanan. Ya, kemudian di sini ada insert new object, kita pilih. Nah, untuk background, oh ya, di sini ada sekian banyak objek baru yang bisa kita tambahkan, yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ini ada data and storage, ya. Kemudian ada lagi form control, ada lagi general, input, media, monetization, kemudian platform spesifik, web. Dan untuk uji coba kali ini nanti kita akan mencoba beberapa objek ya, seperti ini misalnya tile background, kemudian nanti mungkin sprite, kemudian touch ya, karena ini nanti akan kita build di Android atau APK, maka touch ini harus penting ya, seperti itu. Yang lainnya nanti setelah pada video selanjutnya akan kita bahas. Nah, untuk background, karena kita di sini ada tile background, kita bisa klik ini tile background, insert. Oke, kemudian klik saja sembarang. Kemudian setelah itu kita open di sini. Open background, ini sudah saya siapkan background awal, kita open. Dan kita close. Oke, setelah itu ini di drag saja di ujung kiri atas. Kemudian perbesar ya, maka background yang tadi yang kita insert dia akan masuk di sini. Oke ya, kemudian di sini kalau kita perhatikan di bagian object type, di sini akan ada muncul objek baru yaitu tile background, dan ini bisa kita rename ya. Saya klik kanan, kemudian pilih rename atau F2 kaki-nya, bisa ganti misal untuk background back scene open misal gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan muncul properties dari objek ya. Di sini ada name, back scene open, kemudian dia masuk di layer 0 ya. Kemudian angle 0, opacity 100. Jadi kalau misal ingin diputar, angle-nya bisa ganti ini nilainya, atau opacity-nya mau dikurangi sehingga agak transparan, bisa diganti angka 100-nya ini, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, saya akan coba ya. Berarti kalau kita lihat ini kemungkinan posisinya belum benar-benar 0,0 ya. Ini bisa kita ganti 0,0. Jadi benar-benar dari benar-benar ujung. Nah, setelah itu ini kita bisa ganti sesuai dengan ukuran layoutnya tadi, 1920 kali 1080. Ini di copy, klik di sini, size nya kita kopikan di sini, kita paste di sini. Oke, sehingga ini benar-benar koordinatnya ada di titik 0,0, kemudian ukurannya sudah benar-benar pas sesuai layout. Oke ya. Nah, setelah itu kita juga bisa tambahkan misal animasi untuk kemunculannya ya. Jadi ketika ini kita jalankan, dia tidak langsung muncul set gitu, namun ada efeknya sedikit. Kita bisa tambahkan di behavior di sini. Klik ya di sini behavior, kemudian di sini ada tombol plus. Ya. Misal yang mudah saja saya pilih fade ya, fade. Nah, di sini. Oke. Fade in time ini mau berapa detik? Misal 3 detik. Agak pelan berarti. White time 0 saja, fade out time karena ini nanti muncul terus, kita buat 0 juga. Seperti itu. Nah, kita tes sebentar. Di sini bisa klik run layout. Iya. Nah, ada kemunculan backgroundnya muncul disertai dengan efek fade. Nah, kalau saya lihat tadi sepertinya terlalu lambat, saya ganti satu saja. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan tambahkan teks supaya ini terbaca opening. Cuman ini backgroundnya masih asal-asalan dulu. Yang penting teman-teman untuk awal ini kenal dulu. Saya akan nambahkan lagi teks ya. Teks di sini, klik di sini.
Kemudian untuk ganti isi teksnya bisa pilih di sini, teks di sini saya tulis opening. Oke. Ini visible berarti terlihat, fontnya bisa diganti. Nah untuk font di sini mau tidak mau harus Arial ya. Kenapa Arial? Karena ini walaupun di sini nanti diganti-ganti, nanti saat di smartphone dia akan kembali ke Arial lagi. Jadi ini biarkan Arial dulu, tidak apa-apa. Karena ketika ingin font yang lain nanti teman-teman bisa pakai yang ini, sprite font, dan ini ada caranya tersendiri. Ini kita yang penting hanya untuk identitas kalau ini adalah scene opening atau state opening. Oke, seperti itu. Ini rata tengah misal ya. Oke, kemudian kasih warna putih. Oke. Ya sudah, kemudian kita masukkan tombol untuk navigasi menuju ke menu ya. Dan di sini layout yang pertama ini akan saya rename F2, saya tulis opening gitu. Kemudian yang di sini event juga sama, event opening. Typo. Oke, seperti itu. Setelah itu saya tambahkan lagi untuk tombol setting object. Nah untuk tombol kita pilih yang sprite saja, klik open, saya pilih tombol mulai, saya hapus. Jadi ketika memperbesar seperti ini sambil tekan shift supaya rasionya tetap terjaga ya. Oke, di sini kita coba play. Ya, ternyata seperti itu, mulai dan opening langsung muncul, namun backgroundnya ada fade. Maka lebih baik ini juga kita tambahkan behavior fade ya. Ini 1 0 0. Mulai juga sama behavior fade. Jadi supaya masuknya itu bareng dan muncul efek fade in bareng ya dengan background. Nah selanjutnya kita buat juga untuk tampilan yang menu ya, main menu seperti itu. Oh ya, sebelum selanjutnya saya lupa tadi. Jadi ketika ingin buat seperti ini, alangkah baiknya kita pisah per layer ya. Di background itu biar layer 0, kemudian opening sama mulai ini bisa layer 1 atau opening layer 1 mulai layer 2, silahkan. Caranya kita buat layer baru dulu di sini, layer, klik new layer ya. Oke, yang ini layer 0, background layer 0, yang opening sama mulai kita ganti layer 1. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah kalau sudah, kembali ke project, kita akan buat lagi satu layout ya. Kita tambahkan layout di sini dengan cara klik kanan layout, kemudian klik add layout, terus ya. Oke, kita tulis menu, main atau main menu. Dan ketika layout ini kita tambahkan, maka di event sheet juga akan bertambah ya. Dan ini juga kita rename event underscore main menu ya, seperti itu. Kita klik lagi open, double klik lagi main menu ya. Dan ternyata layoutnya ini ukurannya masih besar ya. Kita klik yang layout opening, kita copy saja ukurannya, layout size, kemudian di sini kita klik paste. Oke, setelah itu kita tambahkan backgroundnya ke sini. Dan ternyata ini tidak cuma untuk open ya, ini kita rename back scene gitu saja. Oke, kita masukkan di sini ya, position 0,0 seperti itu. Kita tambahkan teks lagi, main menu
main menu, visible Arial ukuran 72 tadi ya, warna putih. Ini biarkan di tengah, bold saja. Ya, akan saya tambahkan juga tombol, kita pilih sprite berarti ya, kemudian kita cari yang beranda, anggap saja seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih apa ya, kita program supaya ketika saya klik beranda dia menuju ke opening, ketika saya klik mulai dia menuju ke main menu, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kita bisa mulai di opening ya, di opening, di layout opening. Oke, kita kemudian pilih klik event opening di sini. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita bisa tambahkan add event. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah add event ini kita klik tab tadi ya, atau touch ya. Cuman touch di sini ternyata di event di sini masih belum ada apa namanya. Jadi seperti ini. Jadi logikanya nanti kan ini ya teman-teman ya. Di opening ketika sprite atau objek mulai ini kita touch, kita sentuh, maka dia akan beralih ke layout main menu seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita butuh tambah event touch. Nah, sementara event touch itu belum kita tambahkan, maka perlu kita tambahkan di sini, klik kanan, insert new object, kita pilih touch, insert. Ya sudah. Setelah itu kita klik event opening lagi, klik add event lagi. Nah, sekarang touch sudah ada. Oke, touch sudah ada, kemudian klik next, kemudian cari namanya untouched object ya, untouched object. Kita double klik saja, kemudian pilih klik to choose. Nah, pilih yang tadi ya, mulai, karena yang tombol yang akan kita kasih apa namanya coding, akan kita kasih bahasa pemrograman itu yang sprite yang mulai, kita oke, done. Nah, jadi ini adalah kondisi perintah sprite atau ini tombol mulai kita sentuh. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita bisa tambahkan action di sini teman-teman. Add action. Nah, selanjutnya karena ini hubungannya adalah perpindahan layout, maka kita pilih yang sistem. Ya, pilih sistem. Kemudian klik nih, go to layout. Oke, pilih layout menuju ke main menu otomatis ya. Kemudian kita klik done. Oke, kita coba. Nah, kembali ke opening, kita play. Kita coba klik mulai ya. Nah, dia akan langsung ke main menu. Klik beranda. Kok tidak bisa? Ya, karena memang belum kita tambahkan event di main menu atau beranda. Oke, kita sekarang menuju ke yang main menu, karena yang opening sudah berhasil. Kita menuju ke main menu, kita menuju ke event main menu, ternyata di sini tidak ada. Kita double klik di sini, berarti teman-teman event main menu, double klik. Oke, add event sama seperti tadi, touch, kemudian pilih ini untouched object ya, kemudian objeknya diklik, kemudian pilih yang beranda. Oke, done. Kemudian add action sama, klik sistem, kemudian pilih go to layout, main menu ganti yang opening, done. Oke, kita kembali ke opening, kita klik run layout ya, kita klik mulai. Nah, menuju ke menu, dari main menu kita klik beranda menuju ke opening lagi. Oke, iya, seperti itu untuk navigasi ya. Dan sepertinya untuk sesi yang pertama ini, untuk pengenalan
Construct 2 serta uji cobanya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.